Hai sobat semua yang ada di rumah, apa kabar? Ketemu lagi barengan saya Rina. Seperti biasa di Beladas, belajar bergaul tetap asik pastinya. Suasana minggu sore kalau di seputaran Kembang Iwa Kota Palembang ya seperti ini, rame dan juga suasananya masih asli banget. Sore-sore enak banget kalau kita minum es kembang tahu. Wah, es kembang tahu tuh kayak gini nih, putih, terus airnya, kuahnya agak-agak sedikit pedas-pedas manis gitu. Nah, jadi pada kali ini bukan cuma makanan yang akan kita kasih tahu buat teman-teman yang ada di rumah, tapi juga ternyata di Kembang Iwa di tempat-tempat yang ada seperti ini ada juga komunitas yang biasanya mereka suka ngumpul di sini dan juga mereka suka suka tukar-tukar sharing, tukar-tukar pendapat, terus juga tukar-tukar pengalaman sama komunitas yang lain. Kira-kira komunitas apa yang akan kita temui sore ini? I believe the love you talk about with me is it true? See why I can. Honestly, you can cry, wipe the memories aside, but it's you are. 'Cause there's no place that I couldn't be without you. Kalau sobat di rumah sering banget sore-sore, apalagi hari Minggu, Sabtu dan Minggu weekend gitu ya, pasti ramai banget di Kembang Iwa ini. Banyak banget makan makanan, ada es tahu, di samping saya juga ada rujak buah segar, ada bubur ayam, ada bla bla bla, di sana sini banyak sekali. Ya kan, jadi tinggal pilih mana yang akan kamu cobain gitu loh untuk menikmati di hari weekend ini, ya kan? Seperti yang ini nih, kembang tahu. Wah, es tahu. Kalau es tahu ini dibuat dari kacang kedelai dan juga kalau kuah-kuahnya itu dibuat dari jahe plus dicampur dengan gula merah. Enak banget ya rasanya. Kamu bisa cobain dan bisa mampir aja ke Kembang Iwa tentunya, ya kan? Nah, kira-kira kamu sendiri udah lihat cuplikannya kan? Ada komunitas teman-teman kita yang suka nongkrong di Kembang Iwa. Mereka ini dibilang tua, wajahnya emang udah tua gitu ya. Dibilang dibilang oldies, gayanya juga oldies gitu. Kenapa mereka ini suka sekali sama motor-motor yang kuno seperti Vespa, terus juga ada CB100, ada V90 juga. Kayaknya banyak banget jenis-jenis motor oldies ya yang mereka suka dan juga dikendarain sampai dengan sekarang. Kenapa mereka suka dan kira-kira siapa pendirinya? Kita akan tanya langsung ya. Motor tua tidak harus menjadi barang rongsokan, namun bisa memberikan nilai lebih apabila pemiliknya bisa memanfaatkannya dengan baik. Nah, hal ini pula yang kerap dilakukan para penggemar motor antik, termasuk di Palembang. Mengubah sesuatu yang sudah tua dan usang menjadi barang yang berguna dan bernilai tinggi. Mohax, motor Honda klasik Sriwijaya, nama komunitas motor ini. Mohax punya satu hal yang beda dari komunitas motor lainnya. Mereka memiliki motor. Mohax, motor laki-laki. Komunitas yang baru berdiri di awal Januari tahun 2009 ini dimulai saat mereka bertemu di bengkel yang berada di kawasan Sayangan. Dari seringnya mereka bertemu di bengkel ini, para penggemar kendaraan roda 2 yang klasik ini membuat satu komunitas Mohax. Awalnya sih kita
kita kumpul-kumpul di bengkel gitu ya. Dan rata-rata motornya ada motor CB, ada S90, ada juga capung atau C70 ya. Dan kemudian ada inisiatif untuk membentuk komunitas ini. Dan kemudian di 1 Januari 2009 terbentuklah yang namanya Mohawk. Kita milih motor Mohawk yang rata-rata motornya adalah motor CB, dan memang itu ada peraturan kita yaitu adalah motor sport tahun keluaran di bawah tahun 80-an dari merek Honda, karena satu di Palembang terutama komunitasnya masih jarang dan belum ada, bisa dikatakan belum ada, karena di sini cuma ada capung, yaitu motor C70, dan kita berinisiatif pengen ngumpulin motor-motor sport atau kalau kata orang Palembang motor lanang lah gitu, ngebentuk komunitas Mohawk ini. Dan kita nganggap bahwa kalau motor Honda zaman dulu dengan kopling tarikannya bisa Yahoo, dan yang paling penting satu, orang belum tentu bisa punya. Kalau awal sih sebenarnya Mbak, kita ini udah lama, kita ini pertama ngumpul-ngumpul Mbak, ngumpul-ngumpul akhirnya ada ide membuat suatu komunitas. Nah jadi pas dari kemarin tuh ada apa tuh paling ngumpul 8 anggota sampai 10 anggota lah. Jadi baru dikumpul di Kabupaten itu. Sekarang 17 Mbak. Ya maksudnya sih kita kumpul-kumpul kayak gini sebenarnya hobi gitu. Hobi kita sama-sama tukar pikiran juga, kumpul sharing masalah motor, masalah gimana bagusnya motor, gimana motor, nah gitu aja sebenarnya. Sebenarnya sih hobi sih Mas. Hobi, dan yang lebih penting kita bangga punya motor ini karena tidak semua orang punya motor ini. Baik-baik lagi kalau motor baru semua ada di dealer, semua orang bisa beli. Tapi kalau motor ini walaupun dia punya duit, kalau barangnya nggak ada belum tentu mereka bisa punya gitu. Itu yang paling penting. Biasanya jangkauannya paling di dalam Sumatera Mbak, di nggak keluar pulau lah di Sumatera. Soalnya kalau misalnya kita berburu di luar pulau biasanya harganya kan ini kan relatif nggak seberapa mahal kan. Jadi misalnya ditambah ongkos kirim mungkin cukup mahal. Jadi enakan kita nyari di dalam kota ya. Dalam Sumsel lah ya Sumatera. Tapi kalau untuk tambahan gitu ya, kalau untuk aksesorisnya kita mainin ke seluruh jangkauan yang ada di Indonesia gitu. Kadang-kadang kita juga berburu sampai lihat-lihat sebagai referensi website yang orang luar negeri gitu. Jadi kita lihat di mana gitu untuk melihat referensi harganya berapa dan seperti apa sih aksesoris yang original dari motor yang ada di Mohawk. Kita keliling-keliling kota Palembang gitu ya, atau keliling rame-rame atau sendiri-sendiri, kita ketemu di tengah jalan ada ngeliat motor CB, itu kita ajakin. Jadi buat anak muda Palembang atau siapapun itu yang punya motor CB, S90 atau pokoknya motor Honda keluaran 80 ke bawah dan itu adalah motor sport, boleh bergabung bersama kita di Mohawk gitu. Kalau di jalan pasti kita ajakin, gabung aja kita tiap hari Minggu malam jam 9 dan Minggu sore jam 4 kita ngumpul di Kambang Iwa, tepatnya di depan kediaman wali kota. Kalau motor kalau rusak rata-rata karena inilah keunggulan motor Honda Mohawk gitu ya, dia bisa dikanibal. Itu dalam artian bisa dicopot dari motor, contohnya kayak ngambil dari motor Tiger, ngambil dari Grand, ngambil dari motor GL Pro atau GL Max ya. Itu bisa dikanibalin. Jadi kita nggak pusing untuk masalah mesin. Jadi rata-rata sih memang kalau untuk body kita terlihat original gitu. Tapi kalau untuk mesin rata-rata udah jarang yang original, karena dari tahun 69 paling tua gitu ya sampai dengan 80-an kita susah mempertahankan mesin yang benar-benar original seutuhnya gitu. Rata-rata udah rubahan semua kalau untuk mesin. Tapi standar ya, ada yang 800 ribuan. Tapi itu kondisinya, lihat kondisi lah motor ini. Jadi kalau kondisinya standar banget, aksesorisnya nggak lengkap, itu bisa murah gitu. Tapi kalau yang original dan aksesorisnya lumayan lengkap, itu berkisar 2-3 jutaan. Tapi dari teman-teman, kadang-kadang untuk memodifikasinya untuk jadi seperti yang ada di sini sekarang, menghabiskan duit 2-8 jutaan lah. Sebetulnya kalau di hobi itu Bang nggak ada untung, nggak ada rugi kan Pak. Kalau hobi, kalau emang hobi nggak ada. Jadi lebih ke untuk motor ini kita rata-rata belum ada yang sampai sekarang niatan menjual, tapi nggak tahu kalau ada orang nawarin harganya cocok, boleh ya. Ya 10 juta lah. Kalau tanggapan dari orang tua macam-macam ya. Ada yang motornya sampai punya 3 seperti dia, ada motornya 3. Orang tuanya asik-asik aja, ada yang ya macam-macam lah tanggapannya.
dan pengorbanannya juga macam-macam ya. Ya kalau contohnya kayak saya modal skripsi habis ke motor, dulu skripsinya ke pending, ada yang banyak lah, ada lagi tambahan apa pengorbanannya untuk menjadikan motor apa Jam? Paling duit gaji lo habis. Hobi ya. Iya, hobi. Gak apa sih, hobi namanya. Dan waktu ngejadiinnya juga, waktu ngejadiin seperti ini juga banyak macam. Ada yang cuma 3 hari, ada yang bahkan bertahun-tahun ya, dan ya. Bertahun-tahun. Iya, tanki rokoknya diganti untuk rokok. Kalau rutinnya biasanya Mbak, setiap malam minggu atau hari minggu kita rolling kota, rolling kader. Nanti dalam jangka panjangnya rencananya mau ini bakti sosial, pantiasuhan, dan ikut banyaklah kontes modifikasi, rolling kader keluar kota gitu kan, ke luar Sumatera, kumpul-kumpul sama anak-anak, ketemu sama anak-anak yang lain. Kalau dilihat dari bentuknya dan tarikannya, bisa deh dibawa lari, diajak ngebut segimana pun juga jadi. Wah, kalau motornya sudah jadi seperti ini, tidak ada yang namanya kendaraan yang ketinggalan zaman. Lihat aja, kendaraan roda 2 yang muncul di era tahun 70-an ini, sekarang mungkin tidak mati gaya ya. Habis makan kembang tahu, aku makan rujak buah, enak bener. Tapi teman-teman di luar pasti udah lihat juga kan gimana tampilan dari motor-motor tua dan juga gimana orang-orang yang menggali motor-motor tua. Ternyata mereka tidak tua, walaupun memang ada sih sedikit wajah-wajah agak sedikit tua gitu ya. Mereka ini sangat menyukai dan mencintai yang namanya motor-motor tua. Dan harganya udah tahu sendiri kan ya, rata-rata mahal.